Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, kita bersama Lantaniru. Di video kali ini kita akan membahas tentang Raja-Raja Mataram kuno ya teman-teman. Yang akan kita bahas kali ini adalah Rakai Panuwungan Dyah Dewandra, yaitu Raja ke-10 Medang Mataram kuno. Menurut Prasasti Manuah Tengah 3, Dyah Takwas itu terguling dari tahta dan digantikan oleh Rakai Panuwungan Dyah Dewandra pada 3 Oktober tahun 1885. Itu artinya pemerintahan Dyah Takwas itu tidak lebih dari 8 bulan. Sumber sejarah lain yang mengatakan tentang Dyah Dewandra ialah prasasti Poh Blur yang berangkat tahun 19 Oktober tahun 890 Masehi. Di prasasti ini menyebutkan nama Sri Maharaja Rakai Limus Dyah Dewandra. Namun ini tidak cocok dengan prasasti Manuah Tengah 3 yang menyebutkan bahwa pemerintahan Rakai Panuwungan Dyah Dewandra berakhir pada tahun 1887 Masehi karena terguling dari tahta. Teman-teman, dari kedua prasasti tersebut itu bisa disimpulkan ada 2 kemungkinan teman-teman. Kemungkinan yang pertama itu adalah angka tahun prasasti di prasasti Poh Dulur itu keliru. Perlu diketahui bahwa prasasti Poh Dulur itu adalah tinulat. Tinulat itu adalah salinan yang dibuat pada zaman selanjutnya. Jadi ketika ada prasasti yang sudah aus, kemudian di zaman selanjutnya atau raja selanjutnya itu membuat salinannya, itu disebut tinulat teman-teman. Sehingga ada kemungkinan sang penyalin itu keliru membaca angka tahun di prasasti asli yang sudah aus. Sedangkan kemungkinan kedua, prasasti tinulat ini sudah benar-benar sesuai dengan faktanya. Itu artinya setelah terguling dari tahta dari Kerajaan Medang pada akhir tahun 887, Dyah Dewandra itu mendirikan kerajaan baru dan menyebut dirinya sebagai Sri Maharaja Rakai Limus Dewandra dan mengeluarkan prasasti Poh Blur pada tahun 890 Masehi.
teman-teman, dari isi kedua prasasti ini yang menceritakan tentang turunnya tahta dari Rakai Takwas, terus naiknya tahta dari Rakai Panungungan Dyah Dewandra, dan kontroversi antara kedua prasasti ini, prasasti Manoa Tengah Tiga dan prasasti Poh Dulur, itu ada kontroversi teman-teman, yang memerlukan kebijakan kita untuk membahas atau menilai. Kita tidak bisa buru-buru. Keduanya itu adalah sumber prasasti, keduanya adalah sumber-sumber yang dikategorikan masuk ke sumber primer, sumber utama rujukan sejarah. Tapi kenapa isinya bisa berbeda? Menurut ahli sejarah, menurut pendapat para ahli sejarah, apa yang ditulis di dalam prasasti itu hanya sebagian kecil kejadian di masa lalu, tidak seutuhnya. Jadi ada kemungkinan lain yang kita tidak tahu. Tidak menutup kemungkinan seperti kemungkinan yang kedua teman-teman, yaitu Dyah Dewandra pernah dilengsarkan atau digulingkan pada akhir tahun 887 dan kemudian bangkit lagi, naik tahta lagi pada tahun 890 dan mengeluarkan prasasti ini. Itu juga bisa terjadi. Dan kemungkinan yang lain yang sudah saya sebutkan tadi juga bisa saja terjadi. Karena apa? Prasasti Poh Dulur itu sudah salinan, bukan aslinya. Yang aslinya udah hilang atau udah aus, sudah tidak bisa dibaca lagi. Kemudian dibuatkan salinan oleh raja setelahnya. Bisa jadi ada kesalahan ketika membaca angka tahun. Itu teman-teman. Teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Saya tunggu komentar teman-teman di kolom komentar. Sampaikan pendapat teman-teman dengan komentar-komentar yang bijak, yang positif, yang pada akhirnya akan membawa kita untuk sharing-sharing dan belajar bersama tentang sejarah. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.